Selamat teman-teman, jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau menyanyi buat Tuhan. Ayo kita pakai gerakan kita semangat bernyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi lagu King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih lambat. Happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Jongkok. Cintaku semakin mendalam. Mari adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, 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 Tuhan Yesus hebat, 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 haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya, selamanya. Yuk adik-adik, kita doa sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kevin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami siap menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, gak pakai ngobrol, gak pakai bercanda, fokus katakan amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Nah, sekali lagi lebih semangat. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, hari ini Kak Evelyn mau cerita tentang seorang anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya Daud. Siapa namanya adik-adik? Coba sebutin. Pinter, namanya Daud. Nah, pada suatu hari di sebuah tempat di Israel hiduplah seorang bapak yang bernama Isai. Siapa namanya adik-adik? Coba sebut lagi. Aku mau dengar namanya siapa? Isai. Nah, bapak Isai ini punya anak. Ada beberapa anak laki-laki. Nah, tapi ada satu anak bapak Isai yang paling bungsu bernama Daud. Nah, si Daud ini gak cuma anak paling kecil, tapi badannya juga kecil, imut-imut badannya, mukanya masih merah, mukanya masih merah, masih imut-imut lah. Terus, nah pada suatu ketika ada Nabi Samuel adik-adik. Siapa namanya? Samuel datang ke rumah bapak Isai. Kemudian Samuel memilih Daud untuk menjadi seorang raja dan diurapi. Kemudian Samuel datang langsung mengurapi Daud menjadi seorang raja atas izin Tuhan. Nah, padahal masih banyak kakak-kakaknya Daud, laki-laki yang lebih besar-besar badannya, yang lebih tinggi-tinggi. Tapi Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Daud yang anak paling kecil, badannya kecil, tapi Tuhan perhitungkan adik-adik untuk jadi seorang raja. Nah, singkat cerita, Daud setelah diurapi menjadi seorang raja, Isai
Bapak Daud menyuruh Daud untuk pergi membawa makanan, mengantar makanan, bekal makanan untuk kakak-kakaknya Daud yang sedang di medan perang. Saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Nah, Daud datang nih, cucuk. Daud tiba di medan perang. Terus Daud lihat pas di medan perang, wah, kok orang-orang Israel pada ngumpet, pada takut. Tiba-tiba Daud menghampiri kakak-kakaknya. Kak, kenapa pada ngumpet? Nah, ternyata adik-adik, bangsa Israel, prajurit-prajurit Israel pada takut karena melihat ada seorang pemimpin perang dari bangsa Filistin yang badannya gede kayak raksasa. Ada yang bisa kasih tau Kak Evelyn nggak namanya siapa? Isabel tahu nggak siapa namanya? Pemimpin bangsa Filistin yang badannya gede. Ciklin tahu nggak? Daryl tahu nggak? Namanya Goliat. Pinter. Namanya Goliat adik-adik. Nah, jadi bangsa Israel, prajurit-prajurit perang Israel takut karena melihat Goliat. Goliat badannya gede banget adik-adik, raksasa. Padahal mereka belum perang, tapi mereka udah takut duluan. Terus langsung Daud pergi, lari menghampiri Raja Saul yang saat itu memimpin bangsa Israel. Nah, ketika Daud menghadap Raja Saul, Daud berbicara kepada Saul bahwa dari bangsa Filistin ada seorang prajurit yang badannya gede, namanya Goliat. Kemudian Saul mengizinkan Daud untuk pergi ikut perang melawan si Goliat itu, si bangsa Filistin itu. Kemudian Daud dengan penuh keyakinan, walaupun Daud badannya kecil, terus umurnya masih muda, baru 17 tahun adik-adik. Di sini ada nggak kakaknya atau siapa, atau kakak sepupu, kakak kandung yang umur 17 tahun ada nggak? Kak Evelyn umur 17 tahun adik-adik. Nah, ada nggak? Nah, tapi Daud ini umurnya masih 17 tahun, masih ABG. Kayak Kak Evelyn gitu deh, masih ABG. Nah, si Raja Saul akhirnya mengizinkan Daud untuk pergi berperang melawan Goliat, bangsa Filistin. Daud pede nggak kira-kira? Daud takut nggak kira-kira adik-adik? Bangsa Israel aja, prajurit-prajuritnya aja yang badannya gede-gede, kakak-kakaknya Daud yang badannya gede takut. Apalagi Daud ya adik-adik ya. Tapi karena Daud yakin dan berpegang teguh sama Tuhan dan dipenuhi sama Roh Kudus, Daud nggak takut adik-adik. Daud sama sekali tidak takut melawan Goliat. Daud pergi menghadap Goliat dengan memakai atribut baju perang adik-adik. Oh, gambarnya lucu ya. Daud pakai baju perangnya kegedean masa, saking badannya kecil adik-adik. Lihat tuh baju perangnya kegedean ya. Oh, lucu banget ya, Kak Evelyn lucu loh lihat foto ini. Nah, si Daud pakai kegedean, pakai baju perangnya sampai merosot tuh topinya. Nah, tapi Daud walaupun badannya kecil, tapi dia punya nyali yang besar, punya keberanian yang besar untuk melawan Goliat. Kemudian Daud datang menghampiri Goliat, pandang-pandangan sama Goliat. Nah, ngapain ini Goliat? Ini Daud. Wah, Goliat itu tinggi adik-adik, raksasa. Kemudian Daud datang, kira-kira Goliatnya gimana? Takut atau enggak? Ya enggak takut lah adik-adik, orang Daud badannya kecil, imut-imut. Goliat malah ngetawain. Hahaha, kamu sekecil ini mau melawan saya yang badannya besar? Hahaha. Nah, Goliatnya malah ngetawain. Goliatnya malah ngolok-ngolok Daud. Kamu lebih baik pulang, gak usah lawan saya. Siapa kamu bisa lawan saya? Badan aja kecil. Kata Goliat gitu adik-adik. Wah, Daudnya kira-kira pergi nggak? Ngibrit nggak atau lari nggak? Pergi ketakutan. Kira-kira gimana Gerard? Kabur nggak Daudnya? Ayo Adel, kira-kira gimana? Ayo Tasya, kira-kira Daudnya kabur nggak? Gara-gara Goliat ketawain, gara-gara Goliat remehin. Daud mau perang sama Goliat, Goliat badannya gede, Daud badannya kecil. Kira-kira kabur nggak? Enggak, pinter. Daudnya nggak kabur, Daudnya malah tenang-tenang aja, asik-asik aja, sama sekali nggak ketakutan adik-adik. Walaupun udah diketawain sama Goliat, walaupun lihat badannya Goliat gede,
Daudnya kecil tapi Daud tidak takut. Hebat, luar biasa ya. Luar biasa Daud itu adik-adik. Kemudian Daud menyiapkan alat perang. Kira-kira apa ya alat perangnya? Kalau perang-perang di TV-TV, kalau kita lihat di buku-buku, kalau orang perang pakai apa aja? Yuk sebutin. Yuk Daniel, kalau orang perang biasanya pakai apa Daniel? Jovan, kalau orang perang pakai apa sih? Pakai apa sih? Ayo David, kalau orang perang pakai apa biasanya kalau prajurit-prajurit? Bawa apa? Bawa pedang yang gede. Terus pakai apa lagi? Oh, pakai apa lagi? Nah, pakai baju-baju besi, baja ya. Lengkap semuanya kalau perang. Pakai rompi anti peluru ya. Nah, tapi Daud, ayo, Daud yang badannya kecil, masih muda. Dia cuman perang pakai ketapel. Nah, ada gambarnya nih adik-adik. Pakai ketapel. Ketapel terus kena kepalanya, kena jidatnya Goliat. Daud itu cuma pakai apa? Cuma pakai ketapel dan batu kali yang kecil adik-adik. Coba kita bayangkan adik-adik, badan Goliat yang gede, tinggi besar nih kayak pohon ini nih. Kira-kira tinggi gede besar, Daudnya kecil, kan segininya dia. Nah, tapi Daud berani cuma pakai ketapel. Kena jidat langsung. Kira-kira Goliatnya gimana? Masih bisa ketawa nggak? Masih bisa ketawa nggak? Oh, oyong jatuh. Cuman karena kena batu kecil aja tadi bisa jatuh kan? Hebat, luar biasa nggak? Hebat. Coba kasih jempol dua-duanya. Nah, buat Nabi Daud yang Tuhan pakai dengan luar biasa melawan Goliat adik-adik. Dari sini, dari cerita ini adik-adik, walaupun kita masih kecil, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik masih umurnya masih berapa? 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun, malah David baru 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus bisa pakai dengan luar biasa untuk melawan Goliat. Jadi setiap kita, Kak Evelyn juga dan semuanya, mau papa di rumah, kita harus menang melawan masalah kita. Pertama kuncinya, kita tidak boleh takut. Katakan sama-sama, tidak boleh takut. Jangan kamu takut. Karena ketakutan itu tidak ada dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada keberanian. Seperti seorang Daud yang badannya masih kecil, umurnya masih kecil, tapi dia punya keberanian untuk melawan Goliat. Karena dia percaya Tuhan Yesus yang menyertai Daud. Maka Daud tidak takut melawan Goliat. Sama seperti kita semua, dengan kondisi yang sekarang sedang tidak baik, ada virus corona adik-adik di mana-mana. Virus coronanya bertebaran di mana-mana. Tapi kita tidak boleh takut. Kita harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Kita harus berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Kita harus punya keberanian untuk menghadapi virus corona tersebut, untuk menghadapi semua masalah-masalah di rumah, masalah di sekolah, PR-PR yang banyak. Gak boleh takut ya, harus dikerjain PR-nya supaya selesai. Nah, kita semua juga buat mama papa di rumah, apapun masalah kita di rumah, mungkin lagi perlu uang untuk kekurangan beli beras, beli apa untuk makan. Kita gak boleh takut ya mama papa. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita menjadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Masalah kita sebesar apapun raksasa di depan mata kita bisa lawan karena kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari masalah kita. Demikian firman Tuhan dari Kak Evelyn. Kita buka sama-sama ayat hafalannya di 1 Samuel 17 ayat 37b. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 37b. Yang sudah ketemu katakan amin. Pintar. Kita sama baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Samuel 17 ayat 37b. Kata Saul kepada Daud,
pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ulang sekali lagi sama-sama. Kata Daud kepada Saul, pergilah, Tuhan akan menyertai Daud. Begitu firman Tuhan. Ini firman Tuhan dari Kak Evelyn hari ini. Kita semua harus tetap semangat, harus tetap berani dalam Tuhan. Gak boleh lagi takut-takut. Apalagi kalau malam-malam ke kamar mandi takut minta teman sama papa. Gak boleh kayak dia. Daud aja berani ngelawan raksasa. Masa kita tidak berani melawan gelap? Nah, itu dia. Gimana caranya supaya kita tidak takut? Kita harus rajin berdoa, harus membangun hubungan sama Tuhan Yesus, harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin menyembah Tuhan, supaya tidak ada ketakutan lagi dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Kak Evelyn berdoa buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar Tuhan menjadi seperti Daud Tuhan, yang tidak mengalami ketakutan Tuhan, dan hanya berani Tuhan melawan setiap masalah-masalah di depan kami Bapak. Kami menjadi seperti Daud Tuhan yang Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap adik-adik yang di rumah Bapak, orang tua, mama, papa Tuhan, semuanya Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Mereka dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, sukacita yang melimpah datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan ada buat mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Adik-adik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput adik-adik semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.